Silakan Rian. Oke, kalau aku sih kenal si Nikita itu dari bener-bener dia merintis belum jadi apa-apa, bener-bener belum jadi apa-apa, bener belum bukan siapa-siapa, terus sampai dia jadi apa-apa, terus habis itu kalau untuk nanyain perlakuan dia tidak baik, ya endingnya tidak baik sih. Maksudnya saya merasakan endingnya tidak baik gitu ke saya gitu tuh itu. Tapi ya karena kan dulu saya makeup artist kan, jadi sebelum nih kita jadi apa-apa saya udah jadi makeup artist duluan dan saya sudah pegang saat itu lagi booming Trio Macan, terus, Ayu Ting Ting, terus boleh tanya sama Ayu makeup artist pertamanya siapa, terus dan udah banyak pegang handle artis lain, terus kebetulan aku kenal Niki, dikenalin dari teman, terus habis gitu jadi berteman, bahkan aku suka bantu untuk makeup dan lain-lain gitu, udah dia booming, udah setelah itu akhirnya endingnya aku berteman tuh hampir sekitar kenal 20 tahun bisa. Pokoknya itu pokoknya hampir berapa puluh tahun iya, lah ya. 20 tahunan lah lebih gitu. Terus ya udah gitu aja kalau untuk nanyain masalah perlakuan tidak baik ya endingnya tidak baik gitu. Dan bahkan udah beberapa kali sih aku sempat musuhan, balikan ya setahun, balik lagi 2 tahun, balik lagi gitu. Dan kali ini nggak mau balik lagi dan saya nggak akan balik lagi. Tapi dimaafkan ya. Maafin ya maafin ya, emang kita siapa yang nggak maafin orang gitu. Tuhan aja memaafkan ya. Nah, kalau untuk berteman lagi untuk itu lagi nggak. Berarti kita satu-satu nih ya, karena kalian punya case, sekarang punya case gitu. Oke. Kita ke Kak Rian dulu deh. Oke. Biar selesai nih ceritanya. Iya. Nah, kalian berarti dulu jadi makeup artisnya Niki. Ya sesekali gitu jadi makeup artisnya, terus lebih banyaknya tuh jadi as a friend gitu, cuman ya temen, kadang-kadang nemenin dia kalau misalkan dia temenin gue dong kesini gitu, terus kalau butuh makeup ya makeup aku selalu yang makeup karena dulu dia belum ada makeup yang lain gitu, selalu aku gitu makeup. Perlakuan tidak baik itu kayak gimana? Karena kan lumayan lama ya sebenarnya 20 tahun sampai main nggak main lagi. Iya main nggak main lagi. Ya kita nggak perlu bilang dia seperti apa, toh semua orang juga udah tahu dia seperti apa gitu. Cuman yang ya kadang namanya berteman, kadang-kadang ada ribut-ribut, itu ya hal biasa. Tapi yang pada akhirnya itu ya yang terakhir itu yang aku merasa kayak udah nggak ada toleransi lagi untuk berteman sama dia lagi, karena aku udah ngerasa kayak aku ceritanya ya, maksudnya jadi waktu itu kan dia lagi lagi baru mengandung anaknya yang kedua, terus dia minta cari kerjaan, terus aku bilang yaudah mau nggak endorse, oke. Saat itu harga dia endorse itu masih sekitar 16 atau 18 juta lah untuk 1 bulan, sorry. Nah terus aku bilang tolong cariin kerjaan dong, dia bilang gitu. Ya udah berapa harga lu endorse, dia bilang 18 jutaan kalau nggak salah. Nah terus udah jangan 18 juta, kita naikin ya, soalnya kalau 18 juta kemurahan. Jadi lu kayaknya masih punya, dilihat dari Instagramnya segala macamnya, lu kemungkinan bisa tinggi dari itu. Ya udah lu mau naikin berapa? Gue bilang kita 50 juta aja, tapi lu 40, gue 10 juta, make sense nggak? Masuk akal kan? Oke, setelah itu udah jangan ketinggian, ntar kliennya nggak mau. Udah gampang, itu kan tergantung aku negotiate sama klien kan. Oke, klien approve, ya udah saya transfer 40 juta, terus bilang saya ambil 10 juta, udah selesai. Tiba-tiba dia transfer aku lagi 1,5, terus udah transfer 1,5, ini buat apa? Buat lu jajan. Oh iya tuh Benny gitu. Ya udahlah. Dah saat itu pertama kali dia kenal Kak Fitri Sauteru. Nah terus dia ngomong, gue kenal kakak-kakaan baru, punya kakak-kakaan baik, orang kaya gini-gini, ntar gue kenalin ya. Dia bangga tuh punya kenal Kak Fitri. Terus bilang, oh ya udah ntar kenalin ya. Iya, kali aja kan butuh make up ataupun apa, oke. Tapi gue mau ke Jepang dulu sama dia gitu. Ya udah, pergilah ke Jepang. Pulang dari Jepang dia maki-maki saya dengan kata-kata kebun binatang dan lain-lainnya seperti biasa lah. Dibilang begembel, miskin, apa semuanya ada kata-kata itu. Terus tiba-tiba orang brandnya itu kebetulan saat itu skincare juga yang nge-endorse. Nah akhirnya brand ownernya telepon saya, Kak Rian, Kak Niki minta balikin uangnya gini. Oh dengan senang hati saya balikin, gue bilang gitu. Saya balikin 11,5 juta.
Nah, setelah itu tiba-tiba ownernya saya bilang ke ownernya kalau ada masalah apapun tentang kerjaan ini bukan urusan saya ya, saya udah tidak bertanggung jawab lagi. Udah, setelah itu saya langsung blok semua akses semuanya, WhatsApp segala macam sampai sosial media saya blok. Saya memutuskan untuk tidak kenal lagi dengan beliau. Terus ya udah, terus setelah itu udah tiba-tiba dia minta sama owner skincare-nya, katanya Kamarian kan 50 sama aku 45, perpanjang ya 3 bulan. Terus bilang oh iya Kak boleh, diperpanjang lah 3 bulan. Tapi baru posting belum 1 bulan dia bawa jadi dia nggak posting lagi. Terus akhirnya ownernya nangis ke aku, katanya dia nggak mau posting lagi Kak, gimana? Oh maaf Mbak, bukan urusan saya lagi. Udah, dari situ saya kecewa, maksudnya sangat kecewa. Terus saya sampai dibilang saya penipu, saya tukang nilep duit segala macem. Dan itu menurut aku ya bukan menipu, bukan nilep duit, itu hal yang wajar gitu. Gue ngasih kerjaan lu, terus ya iya maksudnya tapi tidak tertulis, maksudnya itu bukan perjanjian tertulis, dan itu pun tidak ada perjanjian, dan itu semuanya dibicarakan di telepon, bukan di telepon, langsung, secara langsung gitu. Kayak begitu. Pulang dari Jepang itu kenapa langsung maki-maki karet? Nggak tahu apa kehabisan duit apa gimana, aku nggak tahu ya nggak tahu apa dia ngerasa kayak dengan dari 50 juta aku ngambil 10 juta itu apa kebesaran apa gimana. Tapi kan kalau di ini kan harga dia dulunya 18 juta gitu untuk endorse itu gitu. Jadi kan ya iya harusnya lebih ini dong. Terus cuman dia ngomong begitu, aku jadi ngerasa kayak mentalku juga kena saat itu karena aku diserang netizennya dia segala macem. Aku hampir sempat kena mental, aku sempat stop aktivitas apapun, aku sempat nggak produktif, aku bener-bener kena mental aku saat itu. Tapi aku grow up, aku udah nggak ini lagi. Sekarang netizennya dia menyerang aku, mau apa aku lawan, aku nggak peduli. Berarti memang dari dulu Niki huru hara pun ngajak masa gitu. Kalau mengajak masa aku sih nggak tahu tepatnya, cuman netizen ini yang gampang kegiring opini gitu. Kadang-kadang mereka itu menelan berita tuh mentah-mentah gitu tanpa dilihat dulu, oh ini bener nggak sih gitu, ini bener nggak sih. Makanya kan sebaiknya sekarang kita kan menggunakan sosial media itu untuk hal-hal yang bisa mengedukasi orang-orang dan segala macam gitu. Kalau netizen sekarang kan tahu sendiri, aku tidak menyalahkan bukan tidak menyalahkan NM bahwa dia itu selalu mengajak orang, enggak. Maksudnya ya si followernya tersebut yang kenapa sih harus percaya dulu gitu sebelum. Aku memang nggak, dari dulu aku memang nggak pernah cerita kejadian ini. Cuman orang katanya ya lu dilepeh ya, lu ditendang ya, barisan sakit hati lah sekarang segala macam. Saya nggak pernah dilepeh, saya benar-benar pergi dari kehidupannya atas dasar keinginan saya karena saya udah ngerasa ya udah gitu. Tapi banyak juga berarti orang-orang yang pergi dari. Oh banyak rata-rata yang tersisa sekarang ya cuman satu orang deh kayaknya. Tinggal satu orang doang deh yang bersamanya sekarang, yang lain-lainnya udah nggak ada. Kak Fitri pun berarti udah dikenalin waktu itu? Oh udah, aku udah kenal Kak Fitri, terus dikenalin, terus sering datang ke acara-acara Kak Fitri, terus tiba-tiba pas ada masalah itu Kak Fitri menjadi penengah. Ayo Rian, kenapa? Terus saya udah aku damaiin gini segala macam. Oh enggak Kak, aku udah nggak mau. Kak Fitri udah saat itu berniat baik untuk supaya aku nggak berantem lagi. Akunya nggak mau. Aku enggak Kak, aku lebih baik nggak usah gitu. Udah, aku pun putus komunikasi dari situ, putus komunikasi sama Kak Fitri. Udah. Memang kita lihat beberapa case nih kita sebelum case yang sekarang juga kan Fitri sama Peru selalu tampil. Ya. Pasang badan untuk kita dan lain-lain. Apalagi case sebelumnya yang di Banten. Ya. Gitu, Ya. Berbalik arah. Gitu. Bagaimana mungkin karya bisa dibilang barisan sama ya? Oke. Kalau menurut aku Kak Fitri itu di sini berdiri membela bukan karena kasus skincare ini. Dia membela kasusnya adalah tentang pembulian. Karena dia merasakan anaknya dibully juga sama sama keluarganya, sama si terdakwa ini. Terus jadi dia tuh ya udah gitu, ini momennya di mana saatnya gue harus ngebela orang yang memang pernah merasakan apa yang gue rasakan. Ya kalau menurut aku Kak Fitri itu sah-sah aja, memang dia tuh bukan orang bilang
oh kalau nggak karena Nikita nggak ini segala macam ya itu kan beda lagi kan. Maksudnya dia ngebela ya memang bener-bener dia kalau kayak sama halnya kayak saya sekarang saya bukan ngikutin ini tentang skincare-nya. Saya tuh pengen ya udah nggak usah ada lagi pembulian terus penghinaan sama orang gitu di sosial media. Walaupun lu oke lah, let's say lu lebih kaya dari orang tersebut, tapi kan nggak perlu lu kayak menghina orang, kayak judging orang segala macem gitu. Menurut aku tuh ya kayak begitu. Karol juga ada di barisan yang sama nih. Sama. Bisa dibilang ini berarti adalah korban-korban sakit hatinya Niki. Iya betul. Kalau kata netizen mah Barisan sakit hati. Apa sih Karol dulu tuh gimana sih ceritanya? Sama sih sebenarnya awal mula kenal Niki itu barengan sama dia, nggak jauh beda, barengan gitu kan. Tapi setelah kita sering jalan bareng, akhirnya aku yang lebih lama sama Niki karena dia kan suka sering Artu megang artis, ya makeup gitu, cuman pada saat itu juga ya aku juga makeupnya cuman ya masih ikut dia juga kan. Akhirnya udah sering aku nemenin dia nongkrong main apa sebelum dia jadi artis bener-bener kan. Nah setelah dari Rian yang kenalin manajernya mantan manajernya Farah Queen dulu minta kerjaan, akhirnya dimasukin lah. Nah itulah film sinetron pertama Islam KTP masuklah. Akhirnya aku sering yang nemanin terus dari pagi ketemu pagi. Nah itu stripping tiap hari. Nah Jadi asisten. enggak bukan ya nemenin lah gitu. Tapi memang belum nggak dibilang udah lu jadi asisten gue dibayar tiap bulan ya gini. Ya nggak ada. Jadi aku memang ya pure gitu nemenin aja. Jadi kasih duit syukur enggak juga ya udah gitu. Kayak temen kan. Gitu. Jadi udah sepanjang jalan terus tuh kayak begitu. Nah sempat kalau nggak salah itu Islam KTP sempat kayak menstop dia karena dia kan sering telat tuh. Aku yang suka diteleponin sama orang TV yang krunya. Ini gimana sih ini callingan umpamanya anggaplah kayak callingan jam 8 pagi kok dia bisa datang siang atau sore gini kayak gitu-gitu. Akhirnya aku suka berantem tuh. Akhirnya berantem baik lagi akhirnya suka nemenin sampai dia sampai punya film, sampai punya nama banget gini berantem ya begitu berantem setahun balikan lagi. Tapi aku nggak pernah hubungin dia yang hubungin. Lu di mana? Gini. Ya udah akhirnya ya udahlah udah lama juga gitu kan ya baikan lagi, nemenin lagi, terus berantem lagi. Begitu aja terus. Nah, pas setelah berantem itu langsung dia sempat kerja sama Farah Queen sebagai asistennya Farah Queen. Ya, Arul. Itu kerja setahun. Nah, setelah itu bener-bener nggak pernah ini gitu sama NM nggak pernah komunikasi. Maksudnya ya udah cuman gitu doang. Ya masih kayak gitu-gitu aja biasa. Cuman tapi dia udah kerja aku gitu. kerja sama Farah selama 1 tahun dulu kan. Nah, setelah 1 tahun balik lagi main lagi sama Niki nemenin dia syuting bla 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 bla. Nah, akhirnya di situ ada kayak perjanjian kayak lu mau nggak kerja nih sama gue nih jadi asisten nemenin gue lah, ntar gue kasih deh gue gaji deh per bulan. Oh ya udah oke. Nih selama udah ada filmnya kan oke. Pas udah setahun udah berlalu sebulan maksudnya sebulan pas terima gaji jadi gaji aku tuh kayak bukan ditunda sih, aku minta ditahan-tahan kayak mana nih ntar ya besok, mana nih ntar sampai mau 2 minggu. Akhirnya kan aku jadi kayak kok lu begini, kok gaji gue ditahan nih, gue butuh nih. Akhirnya ya udahlah dia kayak dengan tantrumnya kayak waduh ya seperti biasa duit sebegitu aja lu kayak ngatain kayak kebun binatang lah jujur gitu. Akhirnya dia marah pergi. Akhirnya aku cabut pergi sehari 2 hari bla 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 segala macam. Akhirnya dia kayak telepon lagi. Lu karena pada saat itu dia nggak punya teman, ya, belum ada teman, dan dia tuh syuting kemana-mana akhirnya sendiri. Dia belum ada teman ya. Akhirnya dia nelpon lagi. Lu di mana nih, sini dong gini akhirnya bayar gitu. Ya di mana nanti aku ini nih. Akhirnya tadinya aku kayak udahlah udah ambil aja tuh deh, nggak usah ini, gue udah tadinya udah ikhlas, tapi cuma oh ya aku baik-baik aja dulu deh biar uang aku keluar sama bonus tuh. Akhirnya baik lagi, udah pas dibayar gaji sama bonus aku bilang sama dia, maaf ya gue nggak mau jadi asisten lu lagi, cukup sebulan ini ya, maksudnya nanti kalau mau lu butuh gue dateng, ya udah, cuman ya mau ngasih duit silakan, ngasih ongkos silakan, kayak gitu-gitu. Akhirnya
ya udah sampai Jadi freelance aja gitu dia nggak freelance aja. kerja yang benernya normalnya itu ya sebulan. Ya, gitu. dan terakhir itu aku berantemnya itu yang terakhir ini pas aku ada program Nah, itu. program ya itulah Ada di TV lain namanya. ya, TV lain. Oh, ini kita kepo. Ini, ya. Kita kepo. Ini kita TV lain. kepo. Nah, Dia jadi co-host kan. ya co-host Sama nah, Krisna. ya di Indo Hoba. Nah, udah gitu tiba-tiba aku ada kerjaan makeup ke Gorontalo sama Iva X Trio Macan. Tuh ya ada saksinya. Aku tanyakan ke Niki, ini kita syuting nggak sih besok? Soalnya gue mau ke Gorontalo. Oh, gue nggak tahu, tanya aja sama orang krunya. Aku nanya, terus kata krunya, kayaknya nggak ada deh selama seminggu ini. Soalnya kita ada stok, tinggal tayang. Oh ya udah, aku balik lagi dong nanya ke dia. Ini nggak ada. Oh ya udah nggak apa-apa, lu pergi aja. Mumpung rezeki. Oh ya udah, aku berangkat besok pagi. Pagi aku berangkat sampai ke Gorontalo jam 9 pagi, jam 10 pagi dia dijemput paksa di Trans. Ya kan? Di kasus Jakarta Selatan kalau nggak salah. Ya, Jakarta Sapu itu dulu. kasus yang laki mantan laki Dipo kalau nggak salah. Iya, yang dijemput Oh, paksa, iya. yang dijemput paksa. Nggak tahu. Nah, dia cuma 3 hari tuh di apa namanya? Polres Jaksel kan. Nah, sementara kan aku kan di Gorontalo. Nah, tapi aku pas kaget kan. Rame di Ini sosial rame. media. Ini kok Niki ini. Akhirnya aku nggak hubungin dia, aku hubungin si Krisna. Selama 3 hari itu aku hubungin Krisna, gimana nih Niki kabarnya gini. Ya salam aja ya, bilang aja nanti aku bilang ini kayak gitulah. Pas 3 hari aku udah pulang, aku telepon Kak Fitri, kata Kak Fitri, hari ini jangan dulu ngebesuk, soalnya ini hari Minggu, besok aja kita bareng-bareng. Tapi Kak Fitri datang tuh entah pagi apa aku datangnya malam, jam 9 aku telepon, ada Krisna sama Dea tuh kalau nggak salah, sama siapa Tari kalau nggak salah, aku lupa gitu. Pokoknya naiklah aku di atas, tiba-tiba aku dimaki-maki, udah kebun binatang lah. Lu nggak tahu diri lu ya, katanya. Giliran gue susah lu nggak ada lah. Kan gue udah izin sama lu nih, ya kan, harusnya lu sebagai teman lu harus bilang gimana kabar kerja lu kemarin gini. Ini aku dimaki-maki, di kayak tiba-tiba pas ya sudahlah gitu. Pas aku pulang, terus dia balik lagi minta ditemenin ke pengadilan tuh. Nah itu habis marah-marah itu dia tiba-tiba nelpon, Arul, kenapa? Temenin gue dong besok kemana? Ke pengadilan. Enggak, dia bukan telepon, dia langsung ngomong langsung. di situ. Udah abis maki-maki. aku Terus ngomong langsung ngomong langsung berubah lagi. Terus tiba-tiba aku pikir gini, lah perasaan tadi dia maki-maki gue kayak bener-bener emosi gitu kan. Nah setelah itu gue bilang sama dia, oh ya udah deh, besok aku temenin subuh ya sama Krisna, karena Krisna memang bikin rambut. Udah setelah itu syuting lagi tuh, ini kita kepo terakhir tuh penyambutan dia di rumahnya. Nah setelah udah syuting itu besoknya udah nggak ada kabar selama seminggu. Akhirnya udah dia tiba-tiba bikin story, bikin apalah segala macam yang menjelek-jelekan aku kan. Jadi ya udahlah, tiba-tiba netizen yang jadi kayak diserang. Jadi kayak langsung kayak kena mental kan awalnya, kayak jadi kayak gimana nih kan awalnya. Dia Arul ngerasa kayak nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah apapun, karena sebelumnya kan baik-baik aja kan gitu. Karena yang dia pas dia dijemput paksa itu kan Arul kebetulan posisi lagi di sana, mungkin dia maunya kan begitu dia dijemput harusnya Arul langsung datang, kan nggak bisa, dia kan ada kerjaan lain. Dia sempat ngomong begitu, dia izin. Aku udah bilang gini kan, aku kerja pada saat itu, terus dia bilang ya kalau gua ada masalah lu datang dong, terus ya kan lu bisa terbang lah, nggak bisa dong kan gua kerja besok, ya nggak bisa, gua nggak peduli, lu harus datang. Kayak gimana itu ceritanya. Akhirnya dari situlah akhirnya dia menjelek-jelekan aku, orang netizen nanya lah tentang si Paloma kemana, nggak usah lah itu gembel apalah segala macam kayak gini nggak penting lah apa segala macam. Udah akhirnya aku kayak ya drop aja, kayak kok begini nih, kayak akhirnya aku diam tuh selama berapa bulan, nggak pernah aku gubris story dia sama yang si terdakwa sama dia yang di situ. Berarti waktu kerja bareng Niki Rodeli, waktu kerja bareng Niki itu yang 1 bulan itu by kontrak juga nggak sih Kak? Enggak. Kayak cuman ngomong doang. Lo kerja sama gue ya, kerja sama gue jadi asisten. Nah setelah pas aku karena pembayarnya seperti itu, aku udah kayak enggak deh. Nah akhirnya dia kayak ngejelek-jelekin aku, kayak
itu dia cuman make upnya cuman Iva doang, dia nggak, artis-artis kan nggak mau make up sama dia, make upnya jelek, harganya murah apa segala macam kayak gitu kan. Nah kalau make up aku dibilangnya jelek gitu kan, kenapa beberapa kali minta make up sama gue gitu kan, ibarat ya 2 apa 3 kali gitu aku make up sama dia. Maksudnya kalau jelek, umpamanya pas aku make up pertama, otomatis lu nggak mau pakai dong. Akhirnya ya udah aku make up, terus dia bilangnya ya make upnya dia kan itu make up murah gini, ya pokoknya kayak apa sih, kayak menjatuhkan, ya, biar orang nggak make up sama aku. Berarti waktu itu janjinya dibayar berapa Pak? Tapi benar dibayar? Dibayar pas aku endingnya dibayar setelah hampir marah-marah. Ya udah balik lagi, kalau balik lagi mau nggak duit lu balik, mau nggak lu dibayar, kalau ya udah kalau mau dibayar nggak usah gitu. Akhirnya dia ya udah dia mau nggak mau dibalik lagi, terus saya dibayar. Aku memang ya udah setelah bayar dia jadi freelance, jadi kayak ya udah temenin gue dong kesini, kadang dikasih duit gitu, kadang ya kalau enggak ya enggak gitu. Tapi setelah pas ada bikin YouTube gitu kan, jadi kayak konten-konten pas naik waktu itu sama Bang Billy naik tuh meledak. Akhirnya dia sering kayak ayo dong bikin konten lagi yuk, naik nih, ada lu nih, naik nih, bla 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 segala macam. Tapi aku bilang tapi profesional kerja ya, jadi kalau ngonten lu bayar gue bilang itu kan. Jadi pas kalau ngonten sama dia tuh ya sekali bayar ya dia ngasih kayak 1,5 kayak ngonten gitu kan. Tapi emang aku bilang profesional kerja ya, jadi kalau ngonten bayar. Ya, katanya iya, gue bayar, bla bla bla. Cuma permasalahannya nggak ada, cuma ada itu doang kemarin. Kalau mereka ini dia Krisna gitu, turut merasakan pas Nikitanya udah di atas gitu-gitu. Kalau aku mah nggak pernah merasakan enaknya gitu, kayak ya waktu saat itu kan kayak misalkan make up ke aku ya udah ya seharga teman aja gitu. Berapa harga teman? Aduh, udah lama kan. Mbak, itu ada 20 tahun lalu kali itu. Ya paling 250.000, 200.000 gitu. Tapi kan itu ya udah lumayan gitu, zaman dulu kan ya udah inilah gitu. Ya aku sih nggak pernah minta yang segini ya ke lu, tapi dia kadang ngerti gitu. Kadang-kadang kalau make up ya udah bayar gitu. Kalau ya kadang-kadang suka telat-telat, baru ntar aku marah-marahin baru dibayar gitu. Ya memang begitu, memang begitu. Tapi ya sebenarnya gini, berteman sama dia itu seru gitu. Kadang kita tuh gila bareng gitu. Karena beberapa orangnya kan emang gila, orang seru gitu. Seru gitu, kita gila-gilaan bareng gitu kayak ya. Tapi ada sisi lain yang nggak tahu, nggak bisa aku diungkapkan gitu. Bisa diungkapkan gitu, ada hal-hal yang tiba-tiba sekarang marah, ntar tiba-tiba berubah ini lagi gitu. Kita bingung gitu kadang-kadang. Berarti dulu Kak Arul dibayar jadi asisten pada saat itu berapa berarti bayar? Aduh lupa aku. Kadang 2,5. belum nyampe deh kayaknya. Belum lama banget mas. Pokoknya itu udah lama banget. Aku juga ada kayak agak-agak lupa deh berapa tuh, 2 juta apa 1,5. Pokoknya udah lama banget gitu. itu. Tapi memang case sekarang nih, Niki kan kena case yang menyeret asistennya juga. Memang dia selalu mengikut sertakan orang lain. Iya. Gitu. Iya gini, enggak maksudnya gini. Memang kalau dia tuh ribut dari dulu selalu kayak kalau ke aku selalu bilang, "Ayo dong ini gini lu bikin story ya harus gini." Oh, enggak mau gue. Sama aku dia enggak pernah berani yang kayak maksa-maksa gitu. Kalau aku enggak mau dia ya udah. Oh, dasar lu gini. Cepetan dong lu ini bikin story bilang gini enggak mau. Sama aku juga karena kayak kalau dia suka ribut gitu kan, yang dia udah punya nama lah, kayak suka ribut sama orang, dia suka bikin story kan kayak gimana lu gini, terus gue bilang enggak, itu urusan lu, gue nggak mau ikut campur gitu. Beda sama temennya dia yang sekarang ini, kalau itu temen dia sekarang ini kan mereka memang kayak seneng gitu diikut sertakan, jadi kan mungkin ya nggak tau lah nyari apa followers lah apa gimana. Kalau aku kan hidup bukan dari followers gitu, aku kan punya pekerjaan. Terus kalau yang terdakwa itu kan nggak punya pekerjaan, yang asistennya itu ya kerjaannya cuman nemplok sana nemplok sini udah, dia nggak punya skill apapun. Cuman banyak juga ya kemarin yang nanya pansos lu sekarang giliran orang yang masuk gitu ngomong. Orangnya masuk baru lu berkoar-koar. Dari dulu sebenarnya kita udah berkoar Mbak, cuman kan ya kita kan nggak didengarkan karena ya memang yang belum ada gimana sih ya, korban ya, belum ada yang ada orang yang digituin gitu. Maksudnya ada sih banyak, tapi orang nggak ada mau speak up gitu kan. Sebenarnya udah banyak yang disakitin dia gitu, cuman ya baru Dokter Reza gitu. Ini yang berani gitu. Menurut aku sih, kenapa aku sekarang ada di sisi ada di side-nya Dokter Reza, karena aku ngerasa kayak
dia adalah orang satu-satunya yang berani melawan ini gitu. Yang lain-lain cuman terbungkam kan, terdiam kan, cuman terdiam, ya udah gitu. Kalau nggak ngelawan ya diinjek terus gitu. Bagus sih menurut aku ini. Jadi biar tidak ada lagi pembulian, tidak ada lagi orang suka hina-hina di sosial media. Justru menurut aku ini bagus gitu. Cuman ya kalau masalah kasus skincare kita nggak ikut campur karena kita nggak tahu kasusnya seperti apa, yang sebenarnya seperti apa. Tapi kalau masalah dia ngatain abu-abu segala macam itu sangat disayangkan sih kalau menurut aku. Balik lagi, Niki kan polanya seperti itu tadi kan ya. Namanya tiba-tiba seru banget, tiba-tiba ini yang nggak bisa kita terima adalah yang tiba-tiba kita jadi kebun binatang lah. Itu bipolar sejak dulu nggak sih? Kita sebenarnya kita nggak maksudnya gini, nggak maksudnya gini, kita tuh nggak tahu ya dulu bipolar itu apa, kita ini tuh maksudnya itu kan kita nggak ngerti kan zaman dulu aku ya. baru tahu tuh sekarang ada namanya bipolar, ada namanya anxiety, ada NPD lah bahasa-bahasa kata. Aku baru tahu sekarang di era Gen Z ini. Kalau dulu kan nggak pernah ada dengar begitu ya, tapi kan memang sifatnya dari dulu emang begitu. Mau ke pacarnya, mau ke suaminya, mau ke siapapun, dia pasti melakukan sama, ritmenya sama. Cuman kan mereka nggak pernah berani berbicara, nggak pernah berani. Baru kalau temperamen iya, mau sama siapapun dia. Jadi kalau dibilang dia baik. Nih kalau umpamanya gini, kita kan udah berteman sudah berapa puluh tahun ya, maksudnya kita bertahan, jadi kayak kita udah tahu di saat dia marah kita harus begini, di saat kita tahu, kita udah kayak pawangnya, ngerti nggak? Iya. Jadi kita tahu kalau dia marah udah lebih baik udah. Ya udah entar dulu, ntar dia yang kayak di mana gini. Tapi dia nelpon sendiri baru gitu. Nah kalau anak-anak sekarang kan dia yang mereka itu kan anak-anak banyak kan yang Gen Z juga yang nemenin mereka itu, cuman mereka kan belum tahu sejarahnya kita seperti apa, dibilang kita pansos, dibilang kita nggak tahu, justru kita yang tahu bagaimana beliau dari dulu jalan ceritanya, kehidupannya, keuangannya, semuanya kita. Cuman banyak yang Gen Z sekarang yang ngikut nimbrung, mungkin cari follower, cari FYP, jadi kayak dia begini dia ini. Iya, banyak yang DM gue aja. Iya. Makanya aku suka kadang-kadang ada yang aku balasin kan, bilang, iya, kamu kerja aja dulu sama dia, kamu rasain dulu. Yang sekarang yang ikut-ikut sama dia, iya silahkan, jalanin aja. Tapi sebagai teman juga yang udah lama juga meniki, kan ini ngerasain perubahan moodnya Niki yang naik turun kan juga mungkin sampai sekarang. Pernah sempat saran nggak sih Kak, kayak lu periksa deh nih? Atau mungkin Nikinya juga sempat periksa nggak sih? Enggak, kita nggak pernah nanya-nanya kayak gitu. Kita nggak pernah nanya-nanya, terus karena kita nggak tahu, kita tuh bener-bener nggak tahu kalau ada orang yang bisa punya kepribadian ganda gitu, karena dan nggak tahu psikolog segala macam. Aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu apa-apa. Jadi ya nggak pernah nanya, yang pikir udahlah emang sifatnya begitu kali gitu. Ya kita mah sebagai teman yang ngerti kalau dia lagi marah, kalau dia lagi gimana, kalau dia lagi tantrum, ya udah kita kadang-kadang kalau kitanya juga ini aku tantrumin balik. Jadi maksudnya gini, kalau kita juga kayak ngamuk, jadi namanya kayak temen, ya udahlah gitu kan. Kadang-kadang dia marah, kita juga marah ke dia, udah berantem ya udah ntar balik lagi, udah kayak begitu. Ngelihat aksi premanisme Niki di sosmed bagaimana? Disayangkan sekali. Ini banyak nggak cuma kasus yang sedang dia alami. Ini dari dulu nggak sih? Dari dulu sih, bukan hanya di sosial media sih, dia aslinya juga begitu. Iya. Sering ribut sih sama orang kalau kita pergi ke klub gitu-gitu, pasti selalu ada aja gebrakannya gitu. Memang suka menggebrak, memang perempuan gebrakan. Iya, cuman kadang-kadang ada juga biasanya kita yang kayak dia terlalu heboh, kita yang suka yang janganlah, udahlah. Kita yang suka ngingetin gitu. Ya umur udah kayak begini, udahlah, yang datar-datar. Ya mengademin, kalau kita tuh kadang-kadang suka mengademin gitu. Nah kalau sekarang kan kadang-kadang anak-anak itu malah semakin memperuncing, malah semakin udahlah ayo ini gitu. Iya, makin kompor-kompor jadi makin FYP makin demen tuh, makin kayak, jadi malah dia yang huru hara, dia yang cari FYP, malah kita berdua yang kayak dikatain pansos. Padahal kita mah nggak ngapa-ngapain ya. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita bikin story tentang persidangan, kita bikin ini tentang ini. Ya terus banyak wartawan tiba-tiba menghubungin kita, nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba tanya, cuma nanya ada di kubu siapa ya? Saya bilang ada di kubu Reza Gladys, karena memang aku ngebela karena
ya dibilang ya nggak boleh lah seharusnya bilang orang abu-abu. Mending kalau kenyataannya bener dia abu-abu, kan nyatanya Dokter Reza nggak abu-abu mukanya, nyatanya dia kulitnya mulus, putih, kinclong, terus tapi kan ya itu nggak boleh lah gitu kita menghina fisik orang gitu aja sih. Selain maaf dapat makian dan lain-lain, kebun binatang dan lain-lain, sempat juga nggak sih kan dituduh nyolong atau? Wah, pernah. Pernah. Kalau aku nggak pernah. Aku pernah. Jadi begini ceritanya ya. Waktu itu aku nemani. Pernah. Tapi pernah. Karena aku pun sempat ribut sama dia gara-gara aku berantem sama Niki, terus dia pun jadi ikut di ya nggak boleh lagi main sama aku, sama Krisna pun nggak boleh main sama aku. Ya terus akhirnya udahlah, aku udah musuhan sama mereka, sama Krisna sama dia, udahlah aku udah malas juga berhubungan, udah. Nah terus akhirnya kenapa tuh ceritanya? Nah jadi ceritanya waktu itu pada zaman dahulu kala ya. Jadi syuting apa aku lupa tuh, mungkin Islam KTP atau apa gitu yang dulu itu. Nah jadi ada bedaknya itu ketinggalan di tukang makeup. Jadi makeup ketinggalan. Di lokasi kan? Iya di lokasi, kan suka dipakai touch up punya dia sendiri kan. Pas udah perjalanan pulang dia mengingatkan, Chong katanya kan, ingetin gue ya, bedak gue ketinggalan nih sama si itu yang tukang make up. Ya nanti kita besok ya, iya bilang gitu kan. Udah pas mau nyampe di rumahnya, udah bla 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 segala macam, barang-barang yang aku turunin nih semuanya. Nah dicopot lah tuh kayak cincin entah berliannya apa, entah berantah itu ya kan. Nih simpennya di tempat perhiasan, iya. Taruhlah di kotak, taruh samping TV. Aku bilang kan, cincinmu di situ ya, iya. Udah tuh. Pas aku pulang sampai ke kosan, belum aku buka pintu, aku langsung dimaki-maki dengan kata binatang, terus kata-kata kayak lu nggak tahu diri lu ya, bedak gua mana, ini gua mana. Nah, terus tiba-tiba aku begini, lu ngerti nggak sih tadi kan lu sama gua di mobil, lu ingetin bedak lu ketinggalan, tuh lu nuduh gua nyolong, tuh iya lu ngambil karena lu tahu kan itu bedak mahal, jadi lu nyolong kan. Terus tiba-tiba aku bilang, iya akhirnya menjelaskan, oh iya deh, aku lupa deh, maaf. Kalau kali ini aku maafin. Nah, tiba-tiba balik lagi nelpon lagi kayak berlian gue, lu tuh nyolong lu ya, lu kalau miskin lu jangan kayak begini gitu. Akhirnya aku balik lagi marah kan gini. Terus perasaan tadi lu udah ngomong cincin taruh di situ, coba lu cek ada nggak? Terus ada deh, maaf deh begini. Jadi kayak nggak ngerti gitu, tiba-tiba baik, tiba-tiba nuduh gitu. Sama kasusnya dulu yang siapa si Krisna. Nah kalau Krisna, aku juga sebenarnya nggak tahu itu tiba-tiba ada Krisna yang apa? Oh Krisnanya, si Krisna yang di Bali. Ya. Nah itu dulu pernah juga jadi asistennya, dituduh nyolong berlian. Tapi kalau Krisna itu ngelaporin, sampai ada di berita. Sempat ngelapor ke dia. Udah ya nggak pernah ngerasa. Nah kalau dia kerjanya, aku juga nggak tahu, tiba-tiba kayak ada di berita gitu kan. Kenapa begitu sih kak? Tapi kakak udah tahu nih orangnya begitu nih. Apa menurut kakak pada saat itu? Kenapa nih bos gue nih, temen gue nih? Ya begitu aja kan, maksudnya kalau dulu kan kita nggak ngerti ya, cuman kayak ya kita mah nggak ngerti, taunya ya udah mikirnya ya udah sifat dia kayak begitu. Karena aku pikir ya udahlah. Karena dulu nggak ngerti ada kata bipolar lah, ada kata apa yang aku tadi sudah bilang, maksudnya ya pikirnya udah memang begitulah gitu. Tapi aku mikirnya kayaknya kepribadian ganda deh. Cuman ya kayak gitu aja sih. Tapi sejauh ini sekarang kan Nikinya udah ini kasusnya pemerasan dan lain-lain ya. Ngeliat dia yang katanya gue di endorse puluhan M, bagaimana nih orang dalam Niki dari dulu nih? Memang kan sampai sekarang endorsean dia berpuluh-puluh M? Kurang tahu, cuman aku cuma senyum aja sih. Aku tuh nggak banyak berkomentar tentang itu, tapi aku cuma senyum aja kayak hai netizen. Justru malah netizen banyak yang support dia gitu. Ternyata data yang terbukti kan kayak ya maksudnya gini, kalau untuk mensupport kan itu bebas siapa aja mau mensupport. Kalau saat ini ya kita Dokter Reza, SS sama Kak Fitri itu kita bukan ngebela sih, maksudnya memberikan support karena kita juga kan korban bullying berdua kan. Jadi kita lebih mensupport juga ke bullying, bukan skincare-nya.
Nggak tahu kalau endorse 10M itu nggak tahu itu. Aku itu bukan ranah aku sih sebenarnya kalau endorse 10M itu untuk berapa lama? Tapi mungkin nggak? Saya rasa enggak sih. Saya rasa enggak. Kalau kecuali mungkin jadi brand ambassador, mungkin jadi brand ambassador. Misalkan contoh skincare mungkin, ya bisa aja dia menaruh harga sesuka hati dia ya nggak apa-apa sih. Tapi kembali lagi ke si brandnya, mau 10M itu impact-nya apa gitu untuk si brand tersebut. Tapi kalau untuk 10M kalau menurut aku sih nggak nyampe deh. Ini kan Niki kan kecemplung dalam kasus perskincarean banyak orang, banyak oknum dan lain-lain ya Kak. Melihat dia memang ngurusin hal-hal begitu bagaimana? Sebenarnya kan itu bukan ranah dia ya. Dia juga bukan dokter, dia juga bukan badan BPOM. Seharusnya kan nggak selayaknya lah emosi ikut campur. Terlepas mungkin owner skincare itu katanya flexing segala macam, ya udahlah duit dia gitu, flexing dia, mungkin itu teknik marketingnya mereka dengan cara flexing untuk biar dinotis sama masyarakat gitu. Ya udah akhirnya kenapa harus sirik dengan rezeki orang, kenapa harus sirik dengan flexingan orang, ya udah biarkan saja gitu. Dan menurut aku ya bukan ranahnya dia untuk mengomentari tentang isi kandungan skincare-nya itu apa. Terus oke, katanya menyelamatkan kulit masyarakat Indonesia kan, iming-imingnya begitu, wajah wanita Indonesia. Tapi kan selama ini gitu nggak maksudnya aku sebagai masyarakat Indonesia juga yang pakai skincare juga, aku tidak merasa terselamatkan kok gitu. Karena ya aku nggak tahu kalau ada diduga ya ada kepentingan pribadinya mereka, ya itu urusan mereka gitu kayak. Lihat ini kan katanya kan pas keluar itu kan ada polanya gitu ya Kak, lewat yang A dulu terus nanti yang B terus lewat mulut ini sampai akhirnya tertransfer uang dan lain-lain. Bagaimana Kak melihat sahabat Kakak yang hanya sahabat Kakak TPPU dan lain-lain? Aku tuh sayang sih, maksudnya kayak aku ngerasa sebagai temen ya, dulu mantan temen ya. Prihatin sih, maksudnya kayak ngelihat kasus ini aku ngerasa kayak dia tuh kayak ya udah terjebak lah, maksud terjerumus lah, maksud di sini kayak ngerasanya kayak ya kenapa sih harus begitu kan, lu tuh sebenarnya kalau memang diduga ada pemerasan ya harusnya kan lu lebih baik lurus aja deh, lu juga kan udah bahagia dengan nama udah punya gitu, endorse juga udah masuk ada buat hari-hari, buat hidup, buat bisa beli ini itu, buat udah cukup, ngapain sih harus ikut kayak begini-gini huru-hara gitu kan. Akhirnya kan dia juga yang rugi, maksudnya waktunya dia juga kebuang, terus materi juga kan mungkin ya nggak sedikit gitu ya banyak hal gitu, sangat disayangkan sih kalau menurut aku. Flexing tadi kan Kak, ya. Dia bilang flexing. Niki ngakunya rumahnya udah lunas padahal cicilannya masih dibayarin sama orang, bagaimana? Ya itu kan kemarin lihat di pengadilan kan, aku juga taunya dari pengadilan. Karena kita nonton, karena kita kebetulan datang langsung, jadi katanya saat itu bilangnya udah lunas, tapi bulan berapa ya, ke-8 ada masuk uang dari nama Dokter Reza. Itu menurut kesaksian dari itu kan, dari pengadilan, bukan dari kita loh ya, bukan dari kita ini kita garis bawahi dari pengadilan, kita nonton langsung. Kalian juga pasti nonton lah warawirin. Terus ya udah gitu. Tapi kalau ngomongnya udah lunas ya berarti nggak masuk akal dong, masa tiba-tiba udah lunas masuk lagi duitnya 2M itu, gitu aja sih Mbak. Sampai dibayarin itu gimana Kakak? Dia ngelihat teman Kakak yang flexingnya gila-gilaan, katanya malah justru cuma 4M doang, Indonesia huru-hara gua bayarin. Ya harusnya gini, kan katanya cuma 4M doang, dibilang katanya Reza Gladys miskin cuma 4M doang, sini deh gue tambahin 1M lagi biar 5M gini-gini. Gue udah dipermalukan se-Indonesia kemana aja kemarin. Ya kenapa lu terima duit itu, kalau memang ngapain terima duit dari orang miskin? Ya orang mau ngasih duit 4M, ya berarti dia punya duit lebih dari itu dong. Ya maksud aku tuh, tapi kan netizen kadang-kadang sekarang kayak ya gampang tergiring, maksudnya ya kalau lu kaya ngapain lu terima itu duit gitu, maksudnya ngapain tuh duitnya berang gitu. Ya itu aja gitu ya, kalau orang pintar pasti tahu lah, yang orang ngerti gitu. Kalau kalian nggak ngerti ya berarti ya ininya harus dicek lagi deh. Tapi Niki masih ada sakitan uang atau materi kan? Udah nggak ada. Nggak ada. Sakit hati ini masih dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya gini, bukan sakit hati kecewa. Enggak. Maksudnya udah memaafkan juga gitu, karena ya udahlah suatu saat juga
apa yang kita tanam pasti kita tanam pasti kita tuai kok gitu. Maksudnya lu nanam baik pasti hasilnya juga baik. Aku tuh percaya banget yang namanya karma. Aku percaya banget namanya ya benar tadi yang aku bilang gitu. Ya lu nanam baik pasti buahnya juga baik. Itu doang sih. Aku ngerasa sekarang kayak bukan aku ngerasa oh dia sekarang lagi nerima karma tuh dari gue segala macam. Enggak. Ya mungkin bukan dari aku aja, mungkin dari orang-orang yang pernah disakitin. Ya udah. Ya kadang kan ya dia yang hina-hina kita miskin, hina-hina kita segala macam. Ya kadang kan kita juga manusia biasa, kadang kita berdoa gitu. Maksudnya berdoa bukan aku supaya selalu berdoa tuh supaya dia bisa dikasih hidayah yang baik gitu, bisa hidupnya lebih baik, bukan ngedoain yang nggak baik-baik gitu. Biar bisa berubah. Tapi kan cara Tuhan beda ngasih teguran untuk orang gitu. Tapi kan kadang-kadang dia kan ditegurnya udah berkali-kali dan dia nggak kapok-kapok. Jadi ya udah. Oke, ini juga fakta pengadilan juga kemarin kan dibongkar. Jadi kita tahu cicilannya berapa, dibongkar uang masuk berapa sama pihak bank gitu. Setelah itu kita berstatement bahwa pihak bank tersebut mengecewakan lah untuk dia gitu. Padahal saya nggak sama prioritas. Bagaimana? Dan ini banyak juga yang tergiring oleh opini. Oke. Nih buat para netizen semuanya, itu dari pihak bank itu bukan mengobrak-abrik begitu aja. Itu semua melalui SOP. Jadi biasanya kan pihak penyidik atau kepolisian yang meminta untuk dibukakan kalau misalkan terindikasi adanya money laundry ataupun apa di rekening kita, misalkan ya itu ya sah-sah aja pihak kepolisian meminta ke bank dan bank meng-approve itu karena kan untuk membongkar semuanya biar jelas bener apa enggak ini ada uang masuk gini-gini. Ya kalau dianya nggak terima, dianya marah ya salah sendiri. Ya gitu. Terbukti ada uang masuk dari Reza Gladys sebesar 2M, tapi bukan ke rekeningnya NM, ke rekeningnya si developer rumah itu, yang rumahnya dia gitu, yang rumahnya yang katanya udah lunas. Ya kan kita sebagai penonton kita nonton juga, loh, maksudnya itu kan kamu juga nonton kan? Itu fakta persidangan ya, bukan kita. Sebenarnya kita nggak mau, sebenarnya ditanya-tanya begini kita tuh nggak mau karena kita tuh kayak ntar di ini lagi tuh digoreng lagi dulu segala macam, nggak mau. Sebenarnya ini gue ya karena kita nonton, kita jawab ini menurut fakta persidangan, bukan menurut Rian Kaleng dan Arul Paloma. Gue takut. Iya. Sudah mengenal baik, kalau kenal baik sama Kak Reza. Oh, kalau kenal. SS gitu, Kak Fitri. Sejak kasus ini atau sebelum? Oh enggak, sebelum jauh sebelum kalau aku. Terus sama Kak Fitri apalagi sama Kak Fitri kan. Sangat jauh sebelum. Setelah Kak Fitri ribut sama terdakwa, terus akhirnya aku kembali lagi mengenal Kak Fitri, kembali lagi baikan lagi sama Kak Fitri. Ya aku minta maaf ya Kak gini. Ya gue juga minta maaf gini. Tapi saat itu aku sama Kak Fitri itu cuma jadi putus komunikasi. Udah akhirnya kita sambung lagi komunikasi, Kak minta maaf ya Kak dulu aku nggak mau didamaiin gini karena kan dia ngasih jalan untuk berdamai. Udahlah damai aja, nggak Kak aku udah nggak mau deh, aku lebih baik udah nggak usah, aku udah putus komunikasi juga sama Kak Fitri. Tapi dari situ. Tapi sama juga waktu itu aku juga kayak pas udah ya kayak dihina-hina, aku udah nggak mau, ya udahlah gitu kan. Akhirnya dari aku sudah datang minta maaf waktu itu ada program TV itu kan, datang ke rumahnya bawa bunga apa segala macam, aku udah minta maaf bla bla segala macam, cuman dia kayak enggak ini kayak gitu kan. Tapi Kak Fitri di situ menengah, cuman udahlah terima maafnya lah, maksudnya nanti lu ada ininya lo kalau lu nggak maafin orang yang udah minta maaf katanya. Ya aku mah minta maaf, aku mah udah maafin, cuman ya untuk berteman ya udah gue nggak mau kayak gitu. Akhirnya dari situ setelah kasus itu langsung yang ngoceh terus menurut sampai aku beli mobil, sampai udah dia kayak pas aku beli mobil itu kayak sebulan 2 bulan dia udah ngoceh tuh gembel sok-sok beli mobil kayak gini. Nanti paling juga 2 bulan 3 bulan ditarik sama ini kayak gitu. Maksud gue kenapa sih gitu kan, lu kan bukan Tuhan nih. Ya gua mau menjalanin aja, tapi alhamdulillah sampai sekarang mobil aku udah lunas. Tapi pas mobilnya lunas dulu
Dia langsung bikin story, ini mobil gue lunas gitu. Alhamdulillah. Maksudnya ya, kita gitu. kan nggak tahu semua proses perjalanan hidup Iya, orang. kita nggak boleh lah ngejudge orang. Iya, karena kamu kan bukan Tuhan. Kita ya. kan nggak tahu besok orang itu jadi apa. Iya. Kan bisa aja dunia ini bisa berbolak-balikin. Tuhan itu bisa membolak-balikan ini segala macam. Mungkin kan kemarin kamu kaya, terus mungkin kemarin kamu di atas. Bisa suatu saat nanti kita yang di atas loh, kamu yang di bawah. Gitu. Tapi kalau kamu di bawah, aku di atas, aku nggak bakal lupa kamu kok. Aku kan selalu ingat kamu. Ingat semua kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kamu. Cuma pesan kita sih berdua, ya sudahlah, sudahilah huru hara itu, udahlah hidup tenang aja. Karena kan punya keluarga, punya anak, kayak Ya, maksudnya gitu kayak aja gitu. sih. Kita sebagai Sebagai teman kita masih peduli sih, Mbak. Iya, Maksudnya kayak, kadang suka ngelihat kayak, pas di kok pengadilan tuh kayak rasa itu kayak kasihan. iya, gitu, maksudnya kayak kan gimana, gitu. ya, kita Kita kan manusia ya, Mbak ya, Iya. bukan ini bukan Maksudnya maksud gue, bukan kayak binatang seperti yang dibilang. Nah, jadi gitu. Jadi kita masih punya rasa kemanusiaan kayak kasihan ya gitu kan, masih ada Cuman ya, anak ya segala sudahlah. macam tapi udah. Kalian kan juga tadi kan bilang setelah Kak Fitri ribut sama Niki, terus kalian akhirnya ngobrol lagi sama Kak Fitri. Ya. Gitu. Tapi menyayangkan nggak sih, karena kan Fitri habis-habisan banget dulu sama Niki ya kan. Ya, kalau Kak Fitri itu tipe orang yang kalau udah berteman, udah bener-bener nganggapnya udah kayak apa yang terjadi sama teman gue, pasti gue akan bantu sebisa gue gitu. Itu yang dilakukan. Bukan hanya ke Niki, ke semua teman-temannya, semua teman-teman bermasalah. Bahkan ya sekarang tiba-tiba dia sama Dokter Reza juga ya dia kan berteman sama Dokter Reza juga kan bukan karena baru kenal juga. Udah lama mereka saling tahu, saling kenal. Terus ya udah dibantuin juga gitu. Dibantuin tuh tentang support gitu. bully Tapi dia doang. ngebela tentang bully sih, maksudnya ya kita Akhirnya nggak tahu deh, tiba-tiba merembet ke skincare. iya untuk ke skincare di kemana-mana ya kita Dari nggak tahu. kemana-mana. Kaget kita juga kok bisa sih Neng gitu. Berarti kalau sama Kak Reza, sama Kak Sela itu sebagai teman. Teman aku nggak ada kalau sama mereka ya temenan aja, terus kalau ada acara pasti diundang gitu, kalau dateng gitu aja sih. kayak gitu. Karena kan karena Dokter Reza kan ininya juga kan artis itu kan, si Bat kan temen dulu sering satu lokasi kan. Kalau nggak jauh-jauh kan si Bat, Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik itu kan selalu satu lokasi, kita selalu ketemu kalau make upin gitu-gitu, jadi berteman gitu. Oke, cukup. Gitu Terima kasih aja. banyak Kakak. Terima Thank you. kasih.